yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur atas segala kasih setia Tuhan yang menuntun, mengasihi dan mencintai kami, sehingga kami boleh menerima berkat dan anugerah-Mu hingga hari ini. Kami mau mendengarkan Engkau bersabda, kiranya Roh-Mu mengajari kami, sehingga kami memahami begitu besar pengorbanan-Mu dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita, yaitu yang tertulis di dalam Yesaya 53 ayat 6. Demikian dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dosa membuat manusia menderita. Dan oleh karena perbuatan dosa itu, manusia tidak berdaya melindungi dirinya sendiri atau melepaskan diri ketika bahaya datang. Sehingga ia mengambil jalannya sendiri, tersesat tanpa ada seorang gembala untuk menuntunnya. Masing-masing lebih memilih jalannya sendiri ketimbang jalan Allah, yang semua jalan sendiri ini mengakibatkan kesesatan baginya. Akibat dosa, hakikatnya adalah tersesat. Namun Tuhan menyelamatkan manusia dengan mengirimkan hamba-Nya dengan cara yang tidak diharapkan. Seperti yang dituliskan di dalam Yesaya 53 ini. Hamba ini muda, rupanya tidak cakap, kurang dari yang diharapkan. Ia dihina dan dihindari orang, dan penuh kesengsaraan. Namun ia membuat para bangsa dan pemimpin tercengang, dan berhasil disanjung dan dimuliakan. Kita bisa baca di dalam Yesaya 52 dan 53. Sang hamba mengemban tugas penebusan dengan menanggung penyakit, memikul kesengsaraan, dan pemberontakan serta kejahatan dan dosa-dosa kita. Segala dosa dan kesalahan ditimpakan kepadanya, supaya kita selamat dan sembuh, tanpa membela diri menjadi kurban dan mati bagi kita. Ia dijelek-jelekkan, namanya dihina, dan selalu dicari-cari kesalahannya. Ia dihiasi luka-luka dan bilur-bilur, dicambuk dengan keras, tangan dan kakinya terluka, dipukul dan disiksa. Hampir tidak ada kulit yang utuh. Kepalanya dimahkotai duri, kakinya dipakai dengan salib dan dipaku. Semua dilimpahkan kepadanya hingga sampai mati. Kematiannya adalah kehendak Allah agar kita diselamatkan. Semua rencana Bapa terhadap hamba agar berhasil. Dengan kematiannya, Tuhan memberikan kehidupan, kebenaran dan hikmat kepada orang banyak. Nubuatan sang hamba mendatangkan harapan bagi bangsa Israel akan diselamatkan oleh Mesias, kelepasan dari jajahan bangsa asing dan juga kungkungan dosa. Mesias dan hamba itu adalah Yesus yang menderita karena dosa dan kesalahan semua manusia, termasuk Israel. Dia yang suci dan benar, tidak berdosa, dibuat berdosa karena kita, supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Dia yang telah menanggung dosa kita di kayu salib, supaya kita yang percaya beroleh hidup. Oleh karena itu, dari kita sebagai yang diselamatkan, mari mau menghambakan diri kepadanya, karena kita adalah kepunyaan Allah, dan hiduplah sebagai saksi dan bersaksi menjadi saksi-saksi Allah untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita.
kepada seluruh orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami dari dosa dan kematian hingga menjadi hidup bersama-Mu. Inilah hidup kami, pakai menjadi alat-Mu untuk menyaksikan kasih-Mu di bumi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.